Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Visi GBI Ebenezer Simpangan, Yesaya 60. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuasa, Allah Yakub. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom semuanya, shalom. Lebih keras lagi dong, shalom semuanya. Shalom. Yang percaya hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan, kita boleh angkat tangan. Oke. Teman-teman, aku undang kita semua untuk bangkit dari kursinya masing-masing. Teman-teman yang di sebelah kiri aku boleh untuk gabung ke tengah supaya kita bisa padat di tengah. Sembari itu teman-teman boleh bilang ke samping kiri kanannya, katakan kamu hari ini kelihatan caks gitu. Bilang ke kiri kanannya kamu hari ini kelihatan caks. Oke. Kita sama-sama pengen baca Mazmur 91. Kita sama-sama baca, boleh tim multimedia minta tolong. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Teman-teman sendiri katakan,
Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Sama-sama lebih keras yang terakhir. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepada keselamatan daripada aku. Yang percaya katakan amin. Teman-teman, kita siap untuk memuji Tuhan. Mari kita keluarkan segala ekspresi kita, kita sembah dia. Mau berapapun orang yang datang, kita fokus saja kepada Tuhan. Amin. Amin. Let's go. Kita akan bersuka cita karena Tuhan. Haleluya. Mari kita keluarkan segala ekspresi kita, segala tarian kita untuk menyenangkan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan, hidup yang ku pilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar. Mari kita nyanyikan sama-sama. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Haleluya, mari kita bersorak-sorai lebih lagi untuk nama Tuhan. Yang mau katakan amin. Amin. Sebab Dialah yang selalu bersama dengan kita. Mari kita puji Dia lebih lagi dengan ekspresi kita, dengan gerak tubuh kita. Mari kita nyanyikan. Hidup yang ku pilih, membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, hanya karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar. Mari kita angkat tangan kita nyanyikan sama-sama. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuat. Kita nyanyikan lebih tinggi lagi. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Selalu Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku.
selalu, selalu di sisiku. Kau sahabatku, selama-lamanya. Kau sahabatku, kau sahabatku, selalu di sisiku, selama-lamanya. Mari kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Kami tidak akan berhenti untuk memuji-muji-Mu ya Tuhan, sebab Engkau yang layak dipuji. Katakan amin. Amin. Mari kita lanjut, kita memuji Tuhan lebih lagi dengan segala ekspresi kita, dengan segala tenaga kita untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Oh, teman-teman yang tahu lagunya kita nyanyi sama-sama. Oh, mari tepuk tangan di atas kepala. Firman-Mu Tuhan terang bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hariku. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ikutin gayaku teman-teman. Ku kan terbang bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Oh, 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 oh. Mari kita lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan. Teman-teman katakan, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Amin. Kita nyanyikan lagi. Oh, firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku, janji-Mu, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Oh, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu. Sama-sama tangannya teman-teman. Ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Aku kan terbang, tangan seperti tinggi di awan, lebih semangat lagi, bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Kita nyanyikan lebih tinggi lagi. Ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Kami kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh
saya melihat banyak yang teman-teman yang masih jaim-jaim nih dalam memuji menyembah Tuhan nih. Boleh saya ajak kita semua membentangkan tangan kita ke kanan kiri sama-sama. Boleh sama-sama saya ajak buat kita semua membentangkan tangan kita. Haleluya. Bilang ke kanan kiri depan belakangnya, jangan jaim-jaim untuk menyembah Tuhan. Come on. Musik. Ku kan terbang tinggi di. Lebih pembentangkan lagi tangannya yuk. Bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu. Ayo sekali lagi kita bentangkan tangan kita sama-sama katakan. Ku kan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan terbang di dalam-Mu Tuhan, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Siapa namanya? Yesus. Siapa namanya? Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau layak ditinggikan Tuhan. Hanya Engkau yang layak terima segala pujian kami. Kami mau masuk lebih lagi dalam Tuhan, ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya lawatan-Mu Tuhan ada di tempat ini. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hadir-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Mari angkat tangan kita, sama-sama kita katakan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari kita naikkan pujian dari awal. Teman-teman boleh dipersilakan untuk duduk kembali di dalam hadirat Tuhan. Mari kita terus diam di dalam hadirat Tuhan. Dengan hadir-Mu Tuhan, hadir-Mu, ini kerinduan kami. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan.
sama-sama. Oh, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Ku rasakan, kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku
kasih-Mu Tuhan menyentuh setiap hati, setiap kami Tuhan. dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat. Sekali lagi kita katakan dengan iman kita teman-teman. Ku rasakan kasih-Mu, Biar kasih-Mu menyentuh melawat setiap kami Tuhan. dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, Mari angkat tangan kita katakan. ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi kami, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Sekali lagi kita katakan. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Haleluya. Mari kita terus sama-sama sembah Dia. Mari kita terus sembah Tuhan. Haleluya. Mari kita terus sama-sama menyembah Tuhan. Jangan ada yang diam. Ini waktumu sama Tuhan. Ini waktumu berjumpa sama Tuhan. Ini waktumu punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Mari kita sama-sama terus sembah Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Sama-sama kita berbahasa roh. Yang belum bisa berbahasa roh, ucapkan syukur. Ucapkan syukur bagi Tuhan.
musim kehidupan kami. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari dengan iman kita sama-sama katakan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Kami percaya ya Tuhan, Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Lebih lagi kita katakan, satu-satunya, oh, hanya Kau Tuhan, ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Biar teman-teman sendiri katakan pujian ini. Satu-satu, hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan
satu-satunya yang ku percaya. Kami percaya dengan iman Tuhan. Kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari dengan iman kita katakan sama-sama. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kaulah segalanya di dalam hidup. Kerajaanmu Tuhan, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidup. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Lebih lagi kita katakan, Kaulah segalanya di dalam hidup. Kerajaanmu Tuhan, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, selama hidup. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mari saya undang untuk setiap kita sama-sama bangkit berdiri. Oh, Kaulah segalanya di dalam hidup. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku.
Mari angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Angkat kedua tangan kita, belajar untuk menyembah Tuhan. Pertajam pendengaran kita kepadanya. Yes Lord Jesus, Jesus. Terus Tuhan lebih lagi, Tuhan bekerja Tuhan atas setiap kami. Biarlah kami terus mendengar seruan-Mu ya Tuhan. Biar terus kami dapati Tuhan Yesus, Engkau ada di tengah-tengah kami ya Bapa. Sungguh kami mencintai Engkau Tuhan. Kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Lebih dalam lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau Allah yang selalu mengerti akan setiap hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ora batakara ora la bala la baba 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 shikara la bala la bala la bala shikara la bala la bala ora batakara la bala. Thank you Lord, thank you Jesus. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus Tuhan, sebab namamu kudus Tuhan, sebab namamu kudus Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, lebih lagi katakan, ku menyembahmu Tuhan, ku menyembahmu, kami sembah Engkau Tuhan, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus. Terus buka hati kita lebih lagi, kita sembah Dia, Allah yang dahsyat bagi setiap kehidupan kita. Oh, ku menyembahmu Tuhan, ku Yes Lord, rapi kami Tuhan, lawat kami. Sembahmu, ku sembah, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, 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 kudus Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus
Saudara buka matanya terlebih dulu, saudara. Sebentar kita buka dulu mata kita. Wahyu 3 ayat 20 yang berbunyi, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia. Dan dia bersama-sama dengan aku. Teman-teman, berapa banyak yang hari-hari ini kita kehilangan dengan suara Tuhan? Berapa banyak yang hari-hari ini kita sudah lama gak dengar suara Tuhan? Abraham pun pernah mengalami yang namanya dicuekin sama Tuhan. Bahkan dia bertahun-tahun Abraham dicuekin sama Tuhan. Karena apa? Karena dia terlena dengan masalahnya, dengan kesibukannya. Berapa banyak yang hari-hari ini yang haus dan sudah kering banget dalam diri kita ini, kita tidak mengalami kasih Tuhan. Sore hari ini saya mau mengajak teman-teman di tempat ini, ayo buka pikiran kita, buka pandangan kita. Terus intim di dalam Tuhan. Maka kita akan mendengar yang namanya suara Tuhan. Kenapa lebih banyak berkat di dalam lautan dibandingkan di tempat yang dangkal? Bahkan di dalam lautan itu lebih banyak ikannya, lebih besar-besar ikannya dibandingkan di tempat yang dangkal. Kalau kita boleh ada sampai saat ini, kita mau sama-sama kita tenggelam di tempat yang dalam bersama-sama dengan Tuhan. Maka waktu kita ada di dalam tempat yang dalam itu dan kita mengalami kasih Tuhan, kita akan mendengar yang namanya suara Tuhan. Amin. Ini suatu panggilan kita sama Tuhan, kita datang ke tempat ini. Bukan panggilan dari teman kita, bukan WhatsApp dari teman-teman kita. Tapi kita datang ke tempat ini karena kita rindu sama-sama kita yang ada di tempat ini mendengar panggilannya, mendengar suaranya Tuhan. Angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi teman-teman. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Tengok samping kiri kanan, mau katakan lebih. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ayo beri yang terbaik lebih lagi, katakan. Dengar dia panggil nama saya. Semua. Dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Apa jawab kita? Katakan. Ku jawab ya, ya, ya. Lagi keras. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, katakan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Saya mau dengar yang lain, katakan. Ku jawab ya, ya. Mana suaranya buat Tuhan? Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Ayo sama-sama lebih lagi. Come
katakan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Lebih lagi katakan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi nama Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali teman-teman semua. Vin aman ya Vin ya. Tolong dibantu ya Vin. Tolong sekali. Thank you ya Vin. Main DJ aja Vin. Oke, shalom teman-teman semua. Shalom. Kita merasa anak muda di tempat ini, amin. Kalau merasa anak muda pasti semangat buat Tuhan, amin. Shalom. Shalom. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Ya, terima kasih buat teman-teman pemusik, buat WL, singer semua yang sudah melayani, yang kita merasakan hadirat Tuhan yang begitu kuat. Kita percaya teman-teman kita semua dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Tepuk tangan sekali lagi buat teman-teman pemusik yang luar biasa. Ya, hari ini teman-teman saya mau nyampaikan sharing tentang panggilan atau calling ya. Jadi saudara, teman-teman di semua tempat ini, panggilan. Handphone ini sangat berharga atau sangat all out fungsinya kalau dia memiliki pulsa atau dia bisa memiliki paket data. Tapi kalau handphone ini tidak memiliki pulsa, jaringan atau paket data, sama aja tidak berfungsi. Ya, handphone ini diciptakan untuk apa? Untuk kita terhubung dengan orang-orang baik jauh dan dekat kita. Atau mungkin handphone ini bisa kita pantau teman-teman kita. Tapi dengar baik yang tadi kasih gue bilang, handphone ini tidak berfungsi kalau tidak memiliki pulsa. Begitupun kita juga. Kalau kita sudah memiliki yang namanya gairah, semangat, lawatan, urapan, maka kita benar-benar kita akan difungsikan oleh Tuhan menjadi panggilan dalam setiap kehidupan kita. Panggilan yang bagaimana Kak? Mungkin panggilan bukan hanya dalam pelayanan kita. Mungkin panggilan bukan hanya di dalam keluarga kita, tapi di sekolah kita, di pergaulan kita, di tempat pekerjaan kita, di marketplace, bahkan di komunitas kita. Tuhan memanggil setiap orang untuk tujuannya. Dan saya percaya kita semua datang ke tempat ini karena dipanggil dengan Tuhan. Tadi lagunya kan, dengar dia panggil nama saya. Lalu kita apa? Kita jawab dia. Karena kita percaya kita dipanggil Tuhan untuk datang ke tempat ini, untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi bagi nama Tuhan Yesus. Yeremia 1 ayat 4 sampai dengan 10. Boleh tampilkan ayatnya. Sekarang kita umat Kristen udah dikasih karuniakan oleh Tuhan dari sejak kandungan orang tua kita yang namanya kita sudah pengikut Kristus. Kita sudah yang namanya beragama Kristen. Tapi kita belum tentu kita mendengar panggilan dalam setiap kehidupan kita. Karena masing-masing panggilan kita ada di tempat ini itu berbeda-beda. Ada yang namanya kalau saya dipanggil sama Tuhan sebagai mungkin melayani sebagai worship leader. Kademas dipanggil dalam pelayanan sebagai ketua youth di tempat ini. Ya kan? Kavalda dipanggil pelayanan sebagai bendahara. Atau yang lain di tempat ini. Aris dipanggil sama Tuhan sebagai apa? Imam musik. Kafaran dipanggil sama Tuhan sebagai apa? Sebagai worship leader ke Jason.
Semua dipanggil kita berbeda-beda. Ada yang namanya memiliki kreativitas kayak Kak Sasa, punya kreativitas. Ada yang namanya memiliki kepintaran dalam berkhotbah, mendengarkan firman Tuhan, ada. Nah, kita semuanya itu memiliki panggilan yang berbeda-beda. Yuk kita buka ayatnya. Joshua bisa aman? Yeremia 1 ayat 4 sampai dengan 10. 1, 2, 3. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Next. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu dan aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Next. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Terus, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Next. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Ya, sejak dari kandungan ibu kita sudah ditetapkan Tuhan. Kita sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Tapi bagaimana fokus kita sama Tuhan itu yang dinilai oleh Tuhan. Berapa banyak yang pernah dengar suara Tuhan di tempat ini, teman-teman? Ada? Berapa banyak mendengar suara Tuhan? Entah itu Roh Kudus gitu ya. Entah itu yang namanya kita lagi bersatu teduh, kita dengar suara Tuhan. Berapa banyak? Angkat tangan kita tinggi-tinggi. Puji nama Tuhan. Saya percaya, saya berdoa buat teman-teman yang belum. Saya berdoa detik ini kalian mengalami yang namanya hadirat Tuhan dan mendengar suara Tuhan secara audible. Tepuk tangan sekali lagi bagi nama Tuhan Yesus. Kalau yang nama panggilan pasti kita menunggu. Apalagi kalau kita tiba-tiba ditelepon oleh presiden kita gitu ya. Wow, dahsyat ya. Atau mungkin tiba-tiba kita ditelepon oleh sahabat sejati kita gitu ya. Atau tiba-tiba kita ditelepon oleh kantor yang bagaimana kita lagi sedang interview. Lagi nunggu nih, wah Tuhan, mudah-mudahan interview gue diterima ya Tuhan. Nunggu sampai berapa jam, sampai berhari-hari kalau belum ditelepon-telepon gitu ya. Itu kita sedang mempersiapkan. Ada lagi mungkin kita sedang menunggu panggilan dari pacar kita. Atau kita sedang menunggu panggilan dari Pak Presiden. Atau kita sedang menunggu panggilan orang tua kita. Bagaimana kita mempersiapkan panggilan itu? Tentu saja kalau kita dipanggil oleh Presiden, kita harus siapin tuh pakaian kita yang bagus. Terus wangi. Apalagi kita juga lagi nunggu panggilan misalnya interview. Tiba-tiba kita ditelepon dipanggil, Pak boleh datang ya hari Selasa ke sini. Wah semangat sekali. Begitupun kita harus yang namanya tetap untuk menunggu panggilan Tuhan. Bagaimana kita menunggu panggilan Tuhan? Dalam hadirat Tuhan tenggelam. Banyak anak muda bertanya, apa tujuan hidup saya? Bahkan ada yang, mengapa saya ada? Apa yang Tuhan inginkan dari hidup saya? Kalau kita lihat di dunia saat ini banyak suara yang mencoba menentukan kehidupan kita, identitas kita, masa depan kita. Namun sebagai orang percaya kita dipanggil untuk mendengarkan suara Tuhan di atas semua suara yang lain. Panggilan bukan hanya tentang menjadi pendeta atau pelayan gereja penuh waktu, tetapi tentang hidup sesuai dengan tujuan yang Tuhan tetapkan atas kehidupan kita masing-masing. Ya. Jadi bukan hanya panggilan karena kita disuruh pelayanan, tidak. Bukan panggilan kita hidup sepenuh waktu di gereja, tidak. Tapi dimanapun panggilan kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Katakan amin.
Ada beberapa poin tentang panggilan. Yang pertama, panggilan berasal dari Tuhan. Yeremia 1 ayat 5. Coba Jos tampilin. Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Berapa banyak yang mau jadi nabi bagi bangsa-bangsa? Lambaikan tangan kita tinggi-tinggi. Berapa banyak yang dipakai Tuhan untuk lebih lagi buat Tuhan? Lambaikan tangan kita tinggi-tinggi. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Saya dari kecil dan sampai saat ini, saya nggak mikirin tuh kehidupan saya ke depannya apakah saya menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Sebenarnya enggak. Tapi bagaimana Tuhan merancangkan yang dia dibilang, dari rahim ibumu aku sudah dibentuk. Tuhan memanggil saya dalam pelayanan saya sampai saat ini, sampai detik ini. Itu karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Ya. Bahkan kasih karunia kita. Waktu kita mengalami proses, mungkin waktu kita lagi nggak baik-baik saja sama Tuhan, kita pelayanan sama Tuhan, tapi hadirat Tuhan yang pekat, yang penuh itu menjamah umatnya. Kalau di zaman dulu ya, 2000 tahun lalu yang di Bait Salomo, bagaimana seorang nabi gitu ya, yang menjaga Bait Salomo itu. Kalau dia nggak kudus, apa saudara? Zaman dulu kalau nggak kudus, zaman apa? Perjanjian lama, dia nggak kudus. Nyawanya, dia mati. Kalau zaman sekarang karena penebusan Tuhan, kita semuanya datang ke tempat ini. Walaupun kita sedang kemarin atau tadi atau mungkin menit yang lalu kita sedang bentak-bentak orang tua kita. Menit yang lalu mungkin kita sedang marah-marahin teman kita. Menit yang lalu kita sedang berbohong. Kita datang ke tempat ini. Oleh karena kasih karunia Tuhan, Tuhan memberikan kita pertobatan. Amin. Sampai waktu penjaga menara Bait Salomo itu, untuk menandai dia masih hidup atau tidak, itu dikasih yang namanya bunyian di kakinya. Sebagai apa? Nanti pada saat lagi masuk dalam hadirat Tuhan, mereka ngalamin yang namanya hadirat Tuhan, mereka melihat ada bunyi kesrek, berarti dia masih hidup, dia masih layak. Zaman dulu lebih seram, saudara. Jadi yang melayani di mimbar ini, kalau nggak kudus, hangus terbakar. Benar ya? Kalau nggak kudus, hangus terbakar. Kalau nggak kudus, mati. Tapi karena kasih karunia Tuhan, kita sampai saat ini, itu karena Tuhan setelah mati dulu untuk menebus dosa kita. Katakan amin. Panggilan berasal dari Tuhan. Bahwa kita hidup sampai saat ini itu karena panggilan Tuhan. Jadi teman-teman nanti yang di sini nih, yang hadir gitu ya. Misalnya nih Kak Demas bilang, ayo, saya nggak usah sebutin nama ya, takut ya. Kalau sebutin nama ya, ntar salah paham lagi, Inisial aja gitu ya. Ayo si B, pelayanan, mungkin Kak Demas suruh itu ya. Ayo si C, pelayanan, begini-begini. Ah Kak, nanti aja lah, si A aja lah pelayanan. Si B aja lah Kak, pelayanan aku nanti aja lah. Masih muda Kak, masih menikmati kehidupan masa muda Kak. Gitu ya. Panggilan Tuhan itu bukan juga berasal dari langsung secara Tuhan, tapi panggilan Tuhan itu bisa melalui dari kakak rohani kita. Benar gak? Dari kakak rohani kita juga bisa suatu panggilan dari kita untuk kita melayani Tuhan. Teman-teman yang sekolah, yang tiap pagi gitu ya, sebelum berangkat sekolah kita berdoa dulu sama Tuhan. Berapa banyak di sini? Ah boro-boro Kak, doa Kak, aduh bangun pagi-pagi aja udah ribet. Seragam sekolah Kak, pagi-pagi lagi aduh udah ribet Kak, ini aduh handphone di mana Kak? Pagi-pagi Kak, aduh makanan bagaimana Kak? Kalau kita punya panggilan, dimanapun panggilan kita berada, entah bukan di gereja saja, di dalam pergaulan kita, di rumah tangga kita, di keluarga kita, kita akan tetap ikut dalam seturut kehendak Tuhan. Katakan amin.
Yang kedua, panggilan sering membuat kita merasa tidak mampu. Ini nih, kebanyakan ya, anak-anak muda nih. Kalau udah disuruh misalnya tadi yang saya bilang, Kak Demas bilang, ayo siapa jadi ketua panitia Natal? Si A ya, Kak Demas sudah nunjuk begitu. Aduh jangan kak. Kayaknya gue gak mampu deh kak. Kayaknya gue gak bisa deh kak. YP. YP itu dem, kata Ezar. Kali gue gak merasa kak, saya gak merasa tidak mampu kak. Saya tuh merasa, aduh bukan gue deh kak, kayaknya ini bukan panggilan gue deh kak. Ini kayaknya bukan yang namanya, aduh bukan passion gue deh kak. Ayo si A, Kak Demas bilang mungkin, ayo pelayanan jadi singer. Aduh kak, nanti dulu deh kak, aduh suara gue aja masih begini-begini kak. Terkadang begitu, anak-anak muda, marketplace, profesional muda yang hadir saat-saat ini. Kalau kita sudah disuruh, ayo kamu doa ya. Aduh kak, gue gak bisa doa kak, gue yang bisa cuma doa makan doang. Gitu ya. Merasa kita tidak mampu, belum kita kerjakan. Tapi pada saat kita kerjakan, aduh rasanya nikmat sekali teman-teman semua. Jujur, kasus pelayanan sampai saat ini, kadang-kadang merasa tidak mampu, apalagi waktu itu ditugasin sama Pak Gembala. Karena Sisko, kamu bisa gak jadi pembina buat youth? Wah itu saya sama istri tuh saling berargumen gitu loh. Aduh bagaimana ya? Susah nih kayaknya nih. Entah pelayanan ke sini, entar pelayanan terbengkalai. Waduh bagaimana gini? Cuman istri saya bilang gini, ini panggilan Tuhan. Kalau Tuhan yang suruh, ya gak bisa nolak. Dalam rasa daging capek. Melihat mengurusi apalagi Kak Demas nanti jadi ketua youth, ngelihat anak-anak youth misalnya ini lebih dari 20. Si A begini, si B begini, si C begini. Kalau kita lihat seperti itu, aduh ampun DJ, ampun Tuhan. Ya kan? Wah belum ada lagi begini, tiba-tiba orang tuanya nelfon. Tahu gak kamu? Kamu gimana sih sebagai kakak rohani? Kamu tuh bagaimana sih ngurusin adik-adik rohani kamu bagaimana sih? Wah. Dalam hati kita, gua gak dibayar, gua gak digaji. Waduh ngurus diri gua aja ini kak masih ribet kak, apalagi ngurus kehidupan orang lain. Hei dengar baik, dengar. Tentukan panggilanmu sama Tuhan mulai detik ini. Kalau kita mau bilang kita tidak mampu, mau sampai kapan? Ya, mau sampai kapan? Musa merasa tidak pandai bicara. Gideon merasa berasal dari keluarga yang kecil loh teman-teman. Timotius masih muda, tapi sudah dipanggil sama Tuhan. Dengar baik, Tuhan tidak mencari orang yang paling hebat, tapi Tuhan mencari orang yang mau taat. Ya, Tuhan nggak cari tuh orang-orang yang hebat, yang jago khotbah, yang nyanyinya udah 4 oktav, modulasi terus sampai terakhir. Tuhan tidak mencari orang-orang hebat, tapi Tuhan mencari orang-orang yang taat. Katakan amin. Alasan terbesar yang menghambat panggilan seringkali bukan keadaan tetapi rasa takut. Ya, jadi mulai hari ini, mulai detik ini teman-teman, kalau teman-teman yang diutus, yang ditugaskan, yang dipanggil ya, melalui siapa? Melalui kakak rohani kita, melalui ketua youth kita, melalui siapa? Melalui pemimpin kita. Ayo, jangan bilang aduh kak nanti aja deh, aduh masih mager kak, nantilah masih sibuk. Tapi kita mau sama-sama siap kak. Walaupun itu belum dijalanin, kita mau siap kak. Katakan amin. Kalau bos kita suruh, adakah kalian yang menolak? Yang ada tiba-tiba HRD ngasih surat. Ini ya, langsung SP, surat peringatan. Ya kan? Kalau guru kita manggil, adakah kita nolak? Belum tentu.
Kalau guru kita manggil pasti ada yang nolak. Iya bu, kenapa? Ya miss, ya mister, kenapa? Gitu. Di dunia saja kita tidak menolak. Masa kita sama Tuhan kita tolak? Ya enggak dong. Amin. Jadi yuk waktu kita dipercayain sama Tuhan dalam panggilan kita, bukan hanya sebagai pelayanan, dimanapun kita berada kita beri yang terbaik buat Tuhan. Katakan amin. Cepat kali waktunya 10 menit. Vin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tuhan memperlengkapi kita, orang yang dipanggil Tuhan. Yeremia 1 ayat 7 sampai dengan 9. Boleh ditampilkan Yeremia 1 ayat 7 sampai dengan 9. Tuhan tidak berkata kalau kamu sudah siap baru aku pakai, enggak. Kita siap atau tidak siap, Tuhan akan pakai kita. Katakan amin. Bahkan sebaliknya, Tuhan berkata, jangan takut. Tuhan sedang mengutus kita. Kayak Kak Demas sebagai ketua Youth. Tuhan bilang gini, jangan takut. Tuhan yang akan memperlengkapi kita. Tuhan yang akan menolong Demas. Bahkan aku menyertai engkau. Di poin-poin itu ya di Yeremia 1 ayat 7 sampai dengan 9. Jangan takut, aku menyertai engkau. Aku menaruh firmanku dalam mulutmu. Jadi percaya ya teman-teman, waktu kita menyambut panggilan daripada Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Tuhan akan terus menyertai kita. Katakan amin. Tuhan tidak hanya memberi tugas tetapi juga memberi kekuatan untuk menjalaninya. Kalau daging ini mungkin lemah, kalau perasaan ini sakit, kalau pikiran kita ini sudah carut marut, percaya Tuhan akan memperbaharui setiap kehidupan kita. Katakan amin. Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Katakan amin. Tuhan akan memberikan kita berkat. Tuhan akan memberikan kita kesempurnaan dalam setiap pelayanan demi pelayanan kita. Ketika Tuhan memanggil kita menjadi terang di sekolah, di kampus, tempat kerja, atau keluarga, Dia juga memberikan kita hikmat, keberanian, dan pertolongan. Katakan amin. Katakan amin. Jadi di sekolah kita harus punya yang namanya kita sebagai role model. Contoh ya, contoh dalam setiap di sekolah-sekolah kita, ya kan? Saya dulu sekolah di STM ya tahun 2000 ke 2003 lah. Namanya tuh kalau dulu julukannya Israel. Wah. Sekolahnya di mana? Di Kampung Ambon. Wah. Udah deh. Itu yang namanya anak muridnya yang ya notabene nama sekolahnya sih Katolik, tapi di dalamnya bukan memancarkan Katolik, teman-teman. Yang ada di dalamnya, yang ada yang main ceki, yang ada main uang, yang ada wah mabuk, minumannya apa? Cap tikus. Zaman dulu ya, zaman dulu. Terus yang ada apa lagi? Ngeganja, aduh transparan banget.
Yang ada apa lagi? Merokok. Tapi disinilah saya, waktu Tuhan menempatkan saya, itu saya sudah pelayanan ya. Pelayanan itu udah berjalan pelayanan saya. Disinilah Tuhan menempatkan saya sebagai pelayanan Tuhan. Tahu teman-teman, saya ikut bergabung, bergaul sama mereka, tapi saya tidak ikut-ikutan. Boleh dong kita bergaul, boleh gak sih? Sama siapa aja, boleh dong, ya kan? Tapi saya tetap pegang panggilan saya sama Tuhan untuk saya menjaga kehidupan saya sama Tuhan. Ya. Tentu saja jangan sekonyong-konyongnya langsung nyeburin badan kalian ke dalam posisi itu. Enggak dong. Tapi kita harus mempersiapkan dulu diri kita untuk kita masuk di dalam itu. Seorang prajurit datang berperang, kalau dia tidak membawa senjata, sekonyong-konyongnya, mati gak dia ngelawannya? Gak ada senjata. Begitupun kita juga. Dalam panggilan kita sama Tuhan, di dalam sekolah kita, dalam pekerjaan kita, kita punya yang namanya senjata. Kita punya yang namanya Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan kita, katakan amin. Yang selalu memberikan kita kekuatan, katakan amin. Yang memberkati kita, katakan amin. Bahkan Tuhan akan terus melindungi kita. Yes, betul. Itu terjadi dalam kehidupan saya. Tuhan melindungi saya. 3 tahun berjalan saya sekolah di salah satu sekolah di STM di Rawasari sana di Jakarta. Apakah saya ikut-ikutan? Apakah saya mabuk-mabukan? Apakah saya ngobat? Atau apakah saya merokok? Puji Tuhan. Sampai detik ini saya bilang sama istri saya tuh. Kalau istri saya kan gitu, dia punya nazar. Dia nggak mau punya suami yang ngerokok. Puji Tuhan saya tidak merokok. Ya, itulah Tuhan. Kalau kita mau pegang terus kehidupan kita, untuk kita terus dalam searah dengan panggilannya, kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Katakan amin. Bahkan teman-teman saya percaya, yuk sama-sama sekarang gini deh. Di sekolah, di pekerjaan, di usaha kita, bilang gini, doa sama Tuhan. Tuhan, saya mau menjadi kepala bukan ekor. Bahkan kalau saya lagi bidding gitu ya, lagi pitching, lagi tender gitu ya. Kadang-kadang gini, saya percaya anak Tuhan tidak pernah dipermalukan. Bilang gitu dalam diri kalian setiap hari, setiap detik. Tuhan, jangan malu diri saya ya Tuhan. Jadikan saya kepala bukan ekor. Ya. Bila perlu tersungkur sama Tuhan. Ya kan? Bagaimana menemukan panggilan Tuhan? Yang pertama, teman-teman, bangun hubungan pribadi dengan Tuhan melalui doa. Ya, ayo teman-teman yang lagi renggang nih jam doanya, yang saat teduhnya udah mulai padam, ayo bangkitkan lagi. Kalau mungkin kalian butuh sharing dengan satu dengan yang lain, hubungin kita ke tim pengerja yang ada di tempat ini. Kak, aku mau sharing dah. Kak, aku pengen cerita deh kak, begini-begini. Bisa hubungin, infoin ke Demas. Atau mungkin ke saya, ke teman-teman pengerja. Atau teman-teman pengerja yang butuh sharing. Ayo, kita sama-sama sharing dengan yang lain. Ya, bangun hubungan pribadi dengan Tuhan melalui doa, pujian, penyembahan. Hidup dalam firman Tuhan. Setia dalam perkara kecil. Ya kan? Libatkan diri dalam pelayanan, dengarkan nasihat pemimpin rohani yang dewasa. Gunakan talenta yang Tuhan berikan untuk memuliakannya. Teman-teman punya talenta masing-masing, ayo gunakan talenta kalian. Ya, jadi kita sama-sama untuk kita memberikan yang terbaik buat Tuhan dalam setiap panggilan kita. Tuhan memanggilmu menjadi murid Kristus yang setia, menjadi terang di sekolah atau kampus, menjadi berkat bagi keluarga, hidup kudus di tengah dunia, menggunakan bakat dan profesimu untuk memuliakan nama Tuhan. Saya merasa bangga, mas senang gitu ya. Misalnya ada adik rohani gitu yang memiliki prestasi gitu, aduh senang banget gitu loh, bangga banget gitu ya. Tiba-tiba dia mungkin wayain, kak, makasih ya kak doanya, aku lulus nih, aku ranking segini, aku ternyata juara. Waduh itu selalu bangga banget sebagai kakak rohani itu. Wah bahkan
bersyukur dan mengucap syukur dah ya Tuhan. Apalagi Kak, makasih ya Kak doanya aku sudah diterima di kampus ini. Kak terima kasih doanya aku sudah masuk di sekolah ini. Kak terima kasih usahaku terus berkembang Kak. Waduh itu senang banget. Bangga banget saya kalau melihat adik-adik rohani yang begitu diberkati oleh Tuhan. Makanya ayo sebelum kita diberkati, kita terus intim sama Tuhan. Katakan amin. Ya, jadi kesimpulannya, panggilan Tuhan berasal dari Tuhan, tidak bergantung pada kemampuan kita. Ya, disertai perlengkapan dari Tuhan. Kita punya respon sama Tuhan waktu kita dipanggil sama Tuhan. Jadi waktu kita dipanggil sama Tuhan, kita enggak biasa-biasa saja, tapi kita punya respon, kita siap. Waktu Kak Demas mungkin menunjuk kalian untuk kalian menjadi pemegang mungkin ketua kul, atau mungkin kalian menjadi sekretaris, atau mungkin kalian menjadi pendoa. Siap Kak? Amin. Youth di tempat ini harus siap. Generasi muda di tempat ini harus siap. Marketplace di tempat ini harus siap. Dewasa muda di tempat ini harus siap. Apapun keadaan kita, Tuhan tidak melihat keadaan, tapi Tuhan melihat hati kalian untuk Tuhan pakai kalian menjadi anak-anaknya yang luar biasa buat bangsa-bangsa, bahkan di kota kita, di wilayah kita, di sekolah kita, di kampus kita, pekerjaan kita, bahkan usaha kita. Katakan amin. Katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, teman-teman. Mari siapkan hati kita lebih lagi, buka hati kita lebih lagi buat Tuhan Yesus. Mungkin teman-teman yang saat ini mengalami kekeringan, atau mungkin teman-teman saudara di tempat ini yang belum mendengar suara Tuhan secara audible, yang belum mendengar panggilan Tuhan, mari buka hati kita lebih lagi. Fokuskan kita sama Tuhan saat ini. Teman-teman yang belum bisa berbahasa roh, mari naikkan syukur. Jangan ada yang berdiam diri. Mungkin teman-teman yang saat ini sedang terkungkung oleh dosa. Dosa pornografi, dosa bohong. Ayo sama-sama lepaskan saat ini. Bebaskan roh kita saat ini. Ya minta ampun sama Tuhan. Ya mungkin hari-hari ini kau mengalami kekeringan. Mungkin hari-hari ini engkau sedang tertinggal, engkau sedang menjauh. Detik ini, menit ini, ayo bebaskan roh kita saat ini. Mari naikkan syukur kita lebih lagi, buka hati kita lebih lagi. Teman-teman yang mau mendoakan, yang didoakan, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Angkat tanganmu, angkat tanganmu. Yang rindu didoakan saat ini, yang rindu hadirat Tuhan saat ini, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Engkau yang hari-hari ini mengalami kepahitan, engkau yang hari ini mengalami kesakitan, engkau hari ini yang mengalami jalan yang buntu, yang tidak menentu, saat ini buka hati kita lebih lagi. Angkat kedua tanganmu yang rindu didoakan. Angkat kedua tanganmu saat ini. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Dengar panggilannya. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada. Angkat tanganmu yang mau didoakan, angkat tanganmu. Teman-teman mengerja, bantu teman-teman kita yang mengangkat tangan, yang mau rindu didoakan.
Doakan teman-teman kita. Ora batakara, doakan teman-teman kita saat ini. Ora Baba, angkat tanganmu lebih lagi didoakan. Ya Allah, baralah. Ayo dengar panggilannya. Yes Lord. Ora Baba, jangan malu-malu, terus berdoa lebih lagi buat Tuhan Yesus. Bebaskan roh kita lebih lagi. Shikarala baralah, minta pengampunan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, kau berikan. Lepaskan pengampunan saat ini, lepaskan pengampunan lebih lagi. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Oh Jesus, hari depan indah kau beri. Ora Bapa, hadiratmu turun Tuhan saat ini, hadiratmu Tuhan turun saat ini, lawatanmu turun saat ini ya Bapa, memulihkan setiap hati yang terluka. Ora Bapa, shikarala baralah. Demikianlah kau menuntun langkahku, kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagi hari depan. Indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagi hari depan. Indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Kita kasih kemuliaan buat Tuhan kita, berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Siapa yang merasakan di jamaah Tuhan pada siang hari ini boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Kita percaya bahwa hari ini Tuhan bekerja buat setiap kita. Katakan amin. Katakan amin. Silakan duduk teman-teman semua. Baik, kita akan sama-sama mendengarkan beberapa pengumuman untuk kegiatan gereja kita di sepanjang sepekan ini. Gerakan kasih Rp2.000 setiap hari untuk pelunasan gedung gereja GB EHS. Jadi saya mengundang untuk setiap kita, teman-teman yang ada di tempat ini, baik pengerja maupun jemaat, untuk kita sama-sama melakukan gerakan kasih Rp2.000 setiap hari.
Kita percaya walaupun gerakan ini kecil langkahnya, tetapi kita percaya ini dapat menjadi berkat buat gereja kita dan akan membantu gereja kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Sebelum itu boleh saya bertanya, apakah di antara bagi teman-teman semua yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini di GBI Ebenezer Simpangan, kalau ada boleh lambaikan tangannya, kami rindu untuk menyambut teman-teman semua. Ada? 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 Di sebelah kiri saya? Puji nama Tuhan. Kita kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Ya nama Tuhan. Mewakili gembala, pengerja dan jemaat, kami mengucapkan selamat datang di GBI Ebenezer Simpangan Depok. Kami mengundang untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir untuk dapat bergabung di ibadah kami di setiap minggu 1, minggu ketiga, dan minggu keempat. Ibadah generasi muda pukul 1 siang. Haleluya. Dan sekarang tiba saatnya untuk kita memberi teman-teman. Mari kita siapkan persembahan kita yang terbaik bagi nama Tuhan. Persembahan teman-teman dapat masukkan ke dalam amplop-amplop dan lalu memasukkannya ke dalam kotak-kotak gereja yang telah disediakan oleh gereja. Atau teman-teman yang ingin mentransfer atau memberikan melalui QR code, teman-teman dapat men-scan QR code yang tertera di layar kaca teman-teman. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita akan berdoa untuk persembahan kita. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami tahu Tuhan kami tidak pernah berkekurangan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Engkau adalah Tuhan yang selalu mencukupi segala apapun yang menjadi kebutuhan kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, saatnya Tuhan, ini saatnya kami untuk memberikan yang terbaik bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mau persembahkan yang terbaik dengan sukacita Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang kami persembahkan Tuhan, kami percaya akan menjadi berdampak dan akan menjadi berkat bagi rumah-Mu di muka bumi. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memberi, yang siap memberi sama-sama kita katakan amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya dari kasih. Dipersilakan teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak-kotak luar biasa. Persembahanku yang terbaik hanya segalanya. Saya undang untuk teman-teman yang sudah memberikan persembahan untuk bangkit berdiri. Kita akan bersiap sedia untuk berdoa syafaat. Semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagimu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Mari teman-teman, aku ajak kita semua mau berdoa bersyafaat. Yuk teman-teman yang bisa bahasa roh, aku ajak kita sama-sama berbahasa roh sekali lagi. Yuk kirabaya rabaya syakaya rabaya rabaya Uranamaya syakaya rabaya 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 Uranamaya syakaya rabaya 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 Uranamaya syakaya rabaya rabaya. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu Tuhan, buat setiap anugerah-Mu Tuhan, buat hidup kami Tuhan, buat setiap firman yang telah Kau berikan buat hidup kami Tuhan. Tuhan, pada hari ini Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami ya Tuhan. Kami mau berdoa buat bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia ya Tuhan. Diberkatilah bangsa kami Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa kami, bangsa Indonesia mengalami lawatan Tuhan, mengalami kebangkitan rohani ya Tuhan. Tuhan berkati ekonomi di bangsa kami Tuhan, agar semua berjalan dengan baik ya Tuhan. Berkati juga Tuhan setiap presiden dan wakil presiden yang memerintah Tuhan atas bangsa kami, yang membawa bangsa kami ya Tuhan.
Berkati setiap para menteri Tuhan, biar hikmat marifat dari Tuhan turun kepada presiden dan wakil presiden kami ya Tuhan. Mari ya Tuhan, berikan kesatuan hati Tuhan, unity untuk membawa bangsa kami ini ya Tuhan. Berkati bangsa kami ini Tuhan, dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Dijauhkan Tuhan dari setiap resesi ya Tuhan. Ampuni buat setiap kesalahan bangsa kami ya Tuhan. Kami mau mengangkat kami juga ya Tuhan, untuk kota Depok di mana kami tinggal ya Tuhan. Tuhan, ini kami anak-anak muda, Tuhan, kami mengangkat tangan kami ya Tuhan. Ampuni kota Depok, berkati kota Depok ya Tuhan. Berkati setiap kecamatan-kecamatan yang ada ya Tuhan. Biar melalui nama-Mu Tuhan, melalui kami ya Tuhan, Depok dipermuliakan Tuhan. Depok ada lawatan Tuhan yang terjadi Tuhan. Akan ada kebangkitan rohani anak-anak muda dibangkitkan atas kota Depok ya Tuhan. Berkati setiap gereja-gereja yang ada ya Tuhan. Mereka semua bergandengan tangan unity untuk memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kota kami Tuhan akan mengalami Pentakosta yang ketiga ya Tuhan, di mana pencurahan Roh Kudus itu terjadi atas kota kami ya Tuhan. Kami mau mengangkat tangan kami Tuhan, kami mau berdoa juga Tuhan untuk gembala pembina kami Tuhan, Bapak Indisen Joko Harjo Tuhan. Kami percaya Tuhan, Paniko diberkati Tuhan, pelayanannya Tuhan diperluas Tuhan sebagai messenger Pentakos ketiga ini ya Tuhan. Diberkati Tuhan semua yang Tuhan percayakan atas hidupnya ya Tuhan. Diberkati keluarganya Tuhan. Mari Engkau pakai lebih lagi ya Tuhan. Api Kristus itu terus mengalir dalam hidupnya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak Rayon kami Tuhan, Bapak Tongki Yovan Wijoyo ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kesakitan dalam tubuhnya sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, Pak Yongki Tuhan akan sehat kembali, pulih semua sendi-sendi yang rusak, semua sendi-sendi yang sakit, tulang-tulang yang rusak kami gantikan dengan yang baru ya Tuhan. Kami percaya, berikan kekuatan Tuhan yang ekstra melt lagi Tuhan untuk hamba-Mu ini ya Tuhan. Tuhan diberkati Tuhan, pelayanan di Rayon 9 Tuhan. Biar semakin dipermuliakan nama-Mu ya Tuhan, semakin diperbesar kapasitas pelayanannya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Tuhan, kami mau berdoa juga Tuhan untuk gembala gereja kami Tuhan, Pak Riki Momongan. Mari teman-teman kita angkat tangan kita untuk mendoakan Pak Riki ya Tuhan. Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami Tuhan, berdoa untuk Pak Riki ya Tuhan. Biar diberkati berlimpah-limpah keluarganya Tuhan, pelayanannya Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhannya Engkau yang campur tangan Tuhan. Apa yang menjadi kegelisahannya dalam gereja kami Tuhan, Engkau yang turut bekerja ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, untuk pelunasan gereja mulai hari ini Tuhan akan terlunasi dengan secara cepat ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Berkati Pak Riki Tuhan dimanapun ia berada. Tutup bungkus hidupnya Tuhan, keluarganya Tuhan. Pakai lebih lagi luar biasa ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk Kasisko ya Tuhan yang telah menyampaikan firman hari ini Tuhan. Tuhan, mari Engkau pakai lagi Tuhan hidupnya Tuhan. Biar setiap pelayanannya Tuhan itu semakin diperbesar kapasitasnya. Diberkati Tuhan, berlimpah-limpah, limpah-limpah ya Tuhan. Diberkati keluarganya Tuhan, anak-anaknya Tuhan, semuanya Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhannya mulai hari ini sudah dicukupkan oleh Tuhan. Diberkati Tuhan semuanya Tuhan. Bisnisnya ya Bapak, kami percaya Tuhan, Kasisko akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Apa yang diinginkan semua Engkau bisa tercapaikan ya Tuhan. Mari Tuhan, urapi hamba-Mu ini dengan urapan yang baru setiap harinya ya Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih lagi ya Tuhan, di dalam pengembalannya untuk anak-anak muda ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Tuhan, kami mau mengucap syukur Tuhan untuk teman-teman kami Tuhan yang hari ini sudah datang Tuhan. Kami percaya Tuhan yang sudah datang hari ini Tuhan, setiap mereka yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan. Mereka yang beban berat masalah sudah diangkat Tuhan. Mereka yang mengalami kesedihan sudah dihibur oleh Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan buat teman-teman kami yang belum dapat hadir Tuhan. Kami percaya Tuhan di minggu depan Tuhan kami akan mengalami lawatan jiwa-jiwa yang baru lagi ya Tuhan. Setiap bangku-bangku kosong terisi dengan jiwa-jiwa yang baru Tuhan. Berkati mereka yang sakit di rumah Tuhan. Kami percaya mulai hari ini Tuhan, mereka sudah disembuhkan oleh bilur-bilur kuasa darah Yesus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Sebentar kami ingin berpisah satu sama yang lain Tuhan. Kami rindu menerima berkat dari hamba-Mu ya Tuhan.
Bakasya kadakadabakata kadabakaki kikakoka kadabakasya kadabak. Yarabata kadabaka kiribiki yarabaka kokaka kadabaka kadabata kadabaki kirabakasya kadabata kakoka kadabakata kadabak. Terima kasih Tuhan. Kalau kami masuk dalam ibadah kedua, ibadah generasi muda. Biarlah generasi muda di gereja di tempat ini Tuhan mengerti panggilan Tuhan. Dengan merespon kesukaannya adalah doa, pujian, penyembahan, baca firman, merenungkan, melakukan firman dalam kehidupannya. Sehingga apapun yang generasi muda di tempat ini kerjakan, dibuat berhasil dan berdampak ya Tuhan. Akan memenangkan banyak jiwa ya Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan generasi muda di tempat ini ya Tuhan. Di sekolah, di kampus, bahkan di pergaulan, Engkau akan menyatakan ya Tuhan mereka berbeda. Engkau akan menarik mereka itu melalui generasi muda di tempat ini ya Tuhan. Dan kami akan melihat ya Tuhan ibadah generasi muda, ibadah yang dipenuhi dengan kemuliaan. Engkau akan menarik jiwa-jiwa ya Tuhan. Karena jiwa-jiwa adalah milik-Mu Tuhan. Engkau yang akan menyatakan ya Tuhan kuasa-Mu ya Tuhan atas generasi muda di tempat ini. Tempat ini akan tidak menjadi biasa tapi menjadi luar biasa. Ibadah generasi muda akan bersorak-sorai, akan menarik jiwa-jiwa melalui pujian penyembahan mereka. Korabakasya karabataka kikaka karabakata koka karabakasya karabaka kiki arabakasya karabak. Terima kasih Tuhan, kami percaya dari utara, barat, timur, selatan Tuhan lepaskan jiwa-jiwa anak-anak muda ya Tuhan datang beribadah di tempat ini ya Tuhan. Kami akan melihat tempat ini tidak akan menjadi kosong, akan dipenuhi bangku-bangku yang kosong ini dengan jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Tuhan dan memuji, menyembah yang menjadi gaya hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih diberkati kami semua ya Tuhan yang sudah hadir dalam ibadah pada siang hari ini ya Tuhan. Biarlah mereka semua yang datang beribadah ya Tuhan boleh mengalami suatu perubahan, mengalami suatu lebih lagi ya Tuhan, on fire ya Tuhan atas segala apa yang mereka dapatkan di dalam ibadah-ibadah ini Tuhan. Karena Engkau Tuhan hadir di tempat bahkan di ibadah-ibadah kami. Sempurnakan ya Tuhan ibadah generasi muda ini dengan doa berkat yang daripada Tuhan sendiri. Mari kita angkat tangan kita. Kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis menyertai saudara-saudara sekalian mulai hari ini. Saudara-saudara sekalian akan menjadi kepala dan tidak akan menjadi ekor. Akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.